Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Sebelumnya, perkenalkan nama saya Zahra Erita dengan NIM 22042077. Baiklah, di sini saya akan menjelaskan materi tentang dukungan sistem informasi manajemen terhadap administrasi publik. Yang pertama yaitu pentingnya sistem informasi manajemen dalam administrasi publik di Indonesia. Sistem informasi manajemen merupakan salah satu konsep yang penting dalam ilmu administrasi negara. Organisasi publik sebagai fokus dalam administrasi negara selalu mengaitkan segala sumber daya dalam mencapai tujuannya. Salah satu sumber daya yang cukup penting adalah informasi. Agar organisasi publik mampu meningkatkan efisiensi dan memberikan pelayanan umum yang lebih baik, penanganan informasi modern tidak dapat dilakukan dengan sekedar komputerisasi yang berupa pengadaan perangkat keras komputer, tetapi juga mengembangkan organisasi secara berkesinambungan. Dalam hal kebutuhan akan sistem informasi yang lebih efisien dan dapat diandalkan dalam membuat keputusan manajemen, unsur utama yang berpengaruh adalah unsur teknologi, yaitu teknologi otomasi dan komputerisasi. Yang kedua itu hal yang perlu dalam perkembangan konsep SIM dalam lingkup administrasi negara. Yang ada tiga. Yang pertama yaitu banyaknya buku-buku sistem informasi manajemen yang mengakar sekaligus teraplikasi di bidang ekonomi yang telah lama digunakan atau dianggap menjadi bagian yang menyatu dalam pengajaran dan aplikasi pada administrasi negara, khususnya pada penerapan model organisasi publik. Yang kedua yaitu tidak dapat dikatakan bahwa seperangkat komputer itu merupakan satu hal yang dapat dikatakan sebagai konsep SIM. Perkembangan teknologi komputer hanyalah salah satu instrumen untuk mengolah data dalam SIM dan hal itu baru konsep SIM kalau dikaitkan dengan proses pembuatan. Yang ketiga yaitu sistem informasi manajemen sebagai proses. Sistem informasi manajemen sebenarnya terdiri dari beberapa subsistem, antara lain yaitu USER, yang meliputi pimpinan tingkat atas, menengah, dan operasional. Lalu manfaat organisasi dari sistem informasi komputerisasi dalam administrasi publik. Yang pertama yaitu memperpendek jalur komunikasi. Yang kedua, aplikasi yang berbasis komputer dirancang untuk memastikan informasi tersedia pada tempat dan waktu yang tepat. Yang ketiga, memudahkan pengumpulan data mengenai proses dikerjakan dan analisis statistik untuk kepentingan tertentu. Yang keempat, membantu meningkatkan kepedulian terhadap lingkungan. Yang kelima, memberikan pandangan pada pimpinan tentang proyeksi pembangunan dan kemudahan pemberian layanan publik. Dan yang terakhir, yang keenam, yaitu meningkatkan efisiensi pelayanan publik dan kegiatan administrasi publik lainnya. Lalu SIM dalam administrasi publik memiliki dua pola. Yang pertama, sistem pendukung keputusan atau Decision Support System sebagai cara untuk memenuhi kebutuhan manajer dalam membuat keputusan yang spesifik untuk memecahkan permasalahan yang spesifik pula. Adapun karakteristik sistem pendukung keputusan yaitu terdiri dari interaktif, fleksibel, data kualitas, dan prosedur pakar. Yang kedua yaitu sistem manajemen database untuk layanan umum. Sistem manajemen database layanan umum lebih banyak menyangkut keputusan-keputusan rutin, tetapi harus disertai dengan akurasi data informasi yang tinggi serta sistem operasional yang dapat diandalkan. Selanjutnya, sistem informasi manajemen bagi pelayanan publik. Dalam meningkatkan kinerja yang sistem informasi manajemen di pemerintahan merupakan suatu sistem yang melakukan fungsi-fungsi untuk menyediakan semua informasi yang mempengaruhi semua penyelenggaraan pemerintahan. Sistem ini digunakan untuk menyajikan informasi untuk mendukung penyelenggaraan tugas dan fungsi dan pengambilan keputusan di pemerintahan. Sistem informasi manajemen adalah penerapan perkembangan sistem informasi manajemen untuk meningkatkan efisiensi, efektivitas, transparansi, dan akuntabilitas penyelenggaraan pemerintahan dan pelayanan publik. Hal ini melihat bahwa perkembangan teknologi informasi dan komunikasi telah menawarkan solusi untuk meningkatkan penyelenggaraan pemerintahan dan pelayanan publik yang lebih berbasis good governance. Jadi dalam meningkatkan kinerja yang efisien dan efektif dalam pelayanan publik diperlukan sistem informasi manajemen yang baik. Maka pemerintah mendirikan instansi layanan satu pintu atau one-stop service yang membutuhkan sistem informasi manajemen khususnya dalam keandalan manajemen database agar memberikan pelayanan secara cepat dan mudah. Lalu sebagai penunjang kinerja organisasi, sistem informasi manajemen berbasis komputer sangat berperan dan penting dalam hal menciptakan kualitas dan kinerja yang baik bagi para pegawai di lingkungan instansi pemerintahan.
Sehingga setiap tugas-tugas para pegawai dapat dilaksanakan dengan lebih mudah dan lebih cepat terselesaikan tanpa memerlukan jarak waktu yang lama dan jumlah pekerjaan lebih banyak jika dibandingkan dengan pekerjaan yang dilakukan dengan menggunakan sistem manual. Tidak hanya dari segi waktu, dari segi kuota atau banyaknya jumlah tugas-tugas yang diberikan pun bisa terselesaikan dengan cepat dan lebih teliti. Selanjutnya itu pendukung dalam pengambilan keputusan dan penyediaan informasi dengan cepat. Sebagai pendukung dalam pengambilan keputusan, nilai suatu informasi berhubungan dengan erat dengan keputusan, di mana bila tidak ada pilihan atau keputusan, maka sebuah informasi tidak akan diperlukan. Untuk dapat menghasilkan sebuah informasi yang berkualitas dan cepat, maka yang dibutuhkan adalah sistem pengolahan informasi yang baik dengan memanfaatkan kemajuan teknologi, salah satunya dengan mengaplikasikan sistem informasi manajemen berbasis komputer. Lalu yang kedua itu sebagai penyalur informasi dengan cepat. Seiring dengan kemajuan teknologi informasi, hampir setiap instansi pemerintahan telah mulai menerapkan sistem informasi manajemen berbasis komputer dalam setiap kegiatan operasionalnya, guna meningkatkan kualitas pelayanan kepada masyarakat. Saat ini, sistem informasi manajemen berbasis komputer juga telah dihubungkan dunia internet yang sering dikenal dengan website. Diperlukan dalam menyalurkan sebuah informasi dengan cepat. Dengan adanya website ini, seluruh lapisan masyarakat dapat dengan mudah mengakses informasi melalui dunia internet. Lalu tantangan keamanan atau security dalam penerapan sistem informasi manajemen. Keamanan sistem informasi adalah segala bentuk mekanisme yang harus dijalankan dalam sebuah sistem yang ditujukan agar sistem tersebut terhindar dari segala ancaman yang membahayakan keamanan data, informasi, dan keamanan pelaku sistem. Ancaman mencakup berbagai jenis perilaku karyawan seperti ketidaktahuan karyawan, kecerobohan, mengambil sandi karyawan lain, dan memberikan password untuk karyawan lain. Untuk ancaman eksternal, yaitu virus dan serangan spyware, hacker, dan penyusup di tempat. Selanjutnya itu ancaman atau threats. Ancaman ini terdiri dari dua bagian. Yang pertama yaitu ancaman aktif dan ancaman pasif, di mana ancaman aktif ini terdiri yaitu pencurian data. Yang kedua, penggunaan sistem secara ilegal. Adalah hacker, yaitu orang yang suka menembus sistem keamanan dengan tujuan mendapatkan data penting yang diperlukan. Yang ketiga, penghancuran data secara ilegal atau cracker, yaitu penjebol sistem komputer yang bertujuan untuk melakukan pencurian data atau merusak sistem. Yang keempat, yaitu modifikasi secara ilegal dapat menghapus file atau menyebabkan sistem terhenti. Yang kedua ini adalah ancaman pasif, di mana di sini adanya kegagalan sistem yang menyebabkan data tidak konsisten, transaksi tidak berjalan dengan lancar, sehingga data menjadi tidak lengkap, bahkan data menjadi rusak. Yang kedua, kesalahan manusia dapat mengancam integritas sistem dan data. Lalu bencana alam yang mengakibatkan sumber daya pendukung sistem informasi menjadi luluh lantah dalam waktu yang singkat. Contohnya itu gempa, kebakaran, dan lain-lainnya. Selanjutnya itu kelemahan atau vulnerability. Vulnerability biasa dikenal sebagai bug atau celah dalam sistem. Dapat dikatakan bahwa vulnerability adalah kelemahan atau kecacatan pada sistem yang membuat pertahanannya lemah atau rentan. Kerentanan tersebut memungkinkan terjadinya akses masuk tanpa izin ke suatu sistem. Kasus terburuknya akan terjadi pembobolan paksa atau pengeksploitasian berdasarkan vulnerability tersebut tentunya akan merugikan pemilik. Bug ini digunakan sebagai jalan untuk masuk ke dalam sistem secara ilegal serta sebagai dasar pembuatan exploit oleh hacker. Selanjutnya itu virus, di mana virus komputer adalah program dari perangkat lunak yang dirancang dengan sengaja untuk menginfeksi sistem yang ada di komputer dan mengandalkan dirinya sendiri tanpa izin pengguna. Virus komputer dapat menyebar dari satu sistem ke sistem lainnya dan dapat menyebabkan kerusakan atau mengambil kendali atas komputer yang terinfeksi oleh virus tersebut. Virus dapat menyebar melalui email, lampiran file, perangkat USB yang terinfeksi, situs web yang dirusak, atau memanfaatkan kerentanan dalam sistem operasi atau perangkat lunak yang tidak diperbarui. Selanjutnya itu praktik hacking, di mana hacking ini adalah aktivitas di mana seseorang mencoba memanfaatkan kelemahan dalam sistem atau jaringan komputer dan mendapatkan akses tidak sah untuk mengubah atau mencuri data yang seharusnya tidak dapat diakses. Kegiatan ini dilakukan oleh seorang yang disebut hacker.
Selanjutnya, pencurian di dunia maya, penggunaan yang tidak sah di tempat kerja. Cybercrime atau kejahatan dunia maya adalah kejahatan yang dilakukan dengan menggunakan teknologi informasi dan komunikasi sebagai alat atau target dari kejahatan tersebut. Kejahatan yang dilakukan dengan menggunakan teknologi informasi dan komunikasi termasuk kejahatan terhadap kerahasiaan, integritas, dan ketersediaan informasi. Meningkatnya kejadian cybercrime atau kejahatan dunia maya ini disebabkan oleh beberapa faktor seperti anonimitas di dunia digital, teknologi yang semakin canggih memudahkan kegiatan kejahatan siber, kesenjangan sosial yang mendorong individu untuk melakukan tindakan kriminal, insentif finansial, dan kurangnya regulasi serta penegakan hukum yang memadai di banyak negara. Sekian materi yang dapat saya sampaikan pada pertemuan kali ini. Apabila ada kata yang salah, mohon dimaafkan. Sekian, terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.